Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan hakikat dari diksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu, yaitu pengertian dari diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diinginkan. Berikutnya adalah tujuan penggunaan diksi. Pembuatan karya sastra memerlukan teknik yang menggabungkan dan dari beberapa aspek. Contohnya seperti penggunaan diksi. Fungsi diksi tersendiri dalam pembuatan karya sastra adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti apa yang disampaikannya. Dan untuk tujuan dari diksi sendiri adalah yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan yang kedua adalah membuat komunikasi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, baik secara tertulis ataupun lisan. Dan yang terakhir adalah membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Yang terakhir ada hakikat diksi. Di sini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan kata agar tepat maknanya. Kedua syarat tersebut adalah ketepatan dan kesesuaian. Ketepatan yang dimaksud adalah kemampuan kata untuk bisa mewakili gagasan secara tepat. Sebaliknya, kesesuaian adalah pemakaian kata yang cocok dengan situasi. Hakikat diksi akan efektif apabila pilihan kata yang kita buat, baik dalam lisan maupun tulisan, memperhatikan posisi pendengar atau pembaca dan tujuan yang akan kita ungkapkan. Seperti contoh kalimat berikut ini. Pasien yang sempat masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia sampai saat ini hanya 5 orang. Pada kalimat tersebut, pemilihan kata akhirnya memiliki makna yang seperti penulis itu bersyukur atas meninggalnya 5 orang tersebut, dan pemilihan kata hanya pun menunjukkan bahwa nyawa 5 orang itu tidak ada artinya bagi penulis, tetapi untuk keluarga yang ditinggalkan mungkin itu sangat berarti. Disitulah kegunaan penulis untuk memosisikan dirinya sebagai pendengar ataupun pembaca. Keragaman makna kosakata bahasa Indonesia. Kosakata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berjumlah sekitar 50.000 dan glosarium yang mencapai 15.000 kata. Jadi, tidak memungkinkan semua orang dapat menguasainya. Dan kebanyakan penulis hanya menggunakan kosakata di bawah 4.000 kata saja. Meskipun hanya menggunakan kosakata sejumlah itu, para penulis tidak kesulitan untuk mengungkapkan konsep sesuai dengan situasinya. Jumlah kosakata yang dikuasai setiap orang juga tergantung dari profesi yang dijalaninya. Contoh, kosakata seorang sarjana pertanian tidak sama dengan kosakata seorang sarjana teknik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata adalah penggunaan diksi. Oleh karena itu, diksi yang baik adalah memenuhi syarat. Yang pertama ada tepat, yaitu tepat mengungkapkan gagasan secara tepat. Yang kedua ada benar, yaitu sesuai dengan kaidah kebahasaan dan lazimnya pemakaian. Permasalahan utama dalam pemilihan kata adalah memilih kata yang tepat dari kelompoknya dalam kalimat. Syarat dalam ketetapan diksi di antaranya ada 1, yaitu penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua ada penggunaan kata sinonim. Yang ketiga ada membedakan kata. Keempat, penggunaan kata kaja. Kelima, membedakan kata khusus dan umum. Dan yang keenam, memperhatikan pemilihan kata yang tepat. Makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah arti kata sebenarnya. Contohnya itu kursi. Dapat dilihat bentuk, bahan, dan modelnya di dunia sekitar kita.
Makna konotasi adalah sebuah kata yang memiliki arti lebih dari satu, bisa berarti positif atau negatif, bisa konkret maupun abstrak. Contohnya, kata kursi yang secara denotatif memiliki wujud secara konotatif diartikan sebagai kedudukan atau jabatan. Contoh kalimatnya itu seperti banyak orang menginginkan kursi kepresidenan. Bedakan dengan cermat kata-kata yang bersinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti sama dengan kata lain. Kata-kata bersinonim berada dalam medan satu makna. Meskipun bentuk katanya berbeda, namun arti kata tersebut mirip. Contohnya, bahagia mempunyai arti sama dengan enak, senang. Lezat mempunyai arti sama dengan enak. Matahari mempunyai arti sama dengan mentari. Lalu hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Kata-kata yang ada dalam tulisan hendaknya merupakan kata yang sudah dibakukan atau ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bila penulis hendak memperkenalkan kata ciptaan sendiri, harus menggunakan tanda ejaan. Misalnya kata baru tersebut diapit oleh tanda kutip 2. Lalu hati-hati dengan penggunaan kata asing atau istilah asing dan akhiran asing. Istilah asing adalah kata yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Dalam hal ini istilah asing adalah kata atau istilah yang berada di luar bahasa Indonesia. Penulis hendaknya memakai kata yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia saja. Bila diperlukan, penulis dapat memakai kata asing. Penggunaan kata bahasa asing harus dicermati karena penggalan kata atau imbuhan dalam bahasa tertentu memiliki arti tertentu pula. Contoh, padanan kata istilah asing. Bedakan kata umum dan kata khusus. Seorang penulis harus mampu memadukan dan membedakan antara kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Sedangkan kata khusus ialah kata yang memiliki makna dan penggunaan pemakaian yang lebih sempit. Contohnya yaitu kata makanan dan pangan merupakan kata umum dan kata khusus, sehingga keduanya digunakan dalam kalimat yang berbeda. Contoh lain yaitu ayah melihat adiknya yang sedang sakit. Kata melihat merupakan kata umum, sedangkan ayah menengok adiknya yang sedang sakit. Kata menengok merupakan kata khusus. Perhatikan perubahan makna kata. Perubahan makna kata ialah menyempit atau meluasnya makna kata. Seorang penulis harus mempunyai atau memiliki kemampuan dalam membedakan nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Perubahan makna kata secara meluas yaitu terjadi pada sebuah kata yang mulanya hanya memiliki sebuah makna, kemudian berubah menjadi makna yang lain. Contohnya yaitu kata cendekiawan. Dahulu, kata cendekiawan berarti orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Namun sekarang, kata cendekiawan dapat ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan kepandaian serta dapat diandalkan. Kemudian perubahan makna kata secara menyempit. Perubahan makna menyempit merupakan kebalikan dari perubahan makna meluas. Perubahan makna menyempit yaitu gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya memiliki makna yang luas kemudian menjadi terbatas. Contohnya yaitu kata sarjana. Dulu, kata sarjana memiliki makna orang pandai. Namun sekarang, sarjana memiliki makna orang yang lulus dari perguruan tinggi saja. Perhatikan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial ialah nilai yang dianut oleh masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat.
menentukan baik atau buruk maupun pantas atau tidak pantas sesuatu harus melalui proses menimbang. Kemudian hindari penggunaan kata yang dapat menimbulkan sentimen tersendiri atau menimbulkan kesalahpahaman. Oke, lanjut. Hindari penggunaan kata-kata klise. Maksud dari kata-kata klise yaitu kata klise merupakan kata atau istilah yang terlalu sering digunakan, makna atau efek hasilnya memudar. Klise mempunyai 3 hal. Yang pertama, gambar negatif pada film potret. Kedua, gagasan atau ungkapan yang terlalu sering digunakan. Ketiga, tiruan atau hasil meniru. Salah satu contohnya yaitu klise sekali ungkapan, seperti semua akan baik-baik saja. Nah, kata yang seperti itu terlalu sering orang gunakan tanpa benar-benar memahami kenyataan yang ada. Klise dapat juga berarti gagasan atau ungkapan yang terlalu sering diucapkan oleh banyak orang sehingga tidak lagi memiliki kesan istimewanya dan sampai tidak menunjukkan makna hasilnya. Oke, lanjut lagi. Hindari penggunaan kata tidak baku. Maksud dari kata tidak baku ialah kata yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sebaliknya, kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata tidak baku ialah: pertama, tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya. Kedua, menggunakan kata-kata, frasa atau bentuk lain yang tidak perlu. Ketiga, dapat terpengaruh dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, contoh kata baku dan tidak baku seperti apotik dan apotek. Yang benar adalah apotik, kata bakunya. Kata yang tidak bakunya yaitu kata apotek. Oke, lanjut. Contoh diksi yang salah dan benar. Contoh diksi sekarang sudah banyak sekali untuk dipelajari dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah sebuah materi yang memang penting untuk digunakan di setiap harinya. Apalagi sekarang terdapat banyak yang memberikan informasi mengenai beragam jenis diksi yang digunakan atau dipilih untuk dituliskan dalam sebuah tulisan menarik. Nah, untuk memahami ke-9 hal di atas diperlukan latihan sehingga akan terbiasa dalam tulisan dengan diksi. Contohnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati terhadap penggunaan kemasan makanan dari bahan plastik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.